minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Jubair bin Awam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin 10 sahabatnya masuk surga. Mereka yang beruntung itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, dan Ubaidah bin Jarrah. Zubair yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Jubair bin Awam. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia dan tidak pernah menduduki jabatan politik. Zubair adalah tentara sejati. Beliau wafat pada saat pecah konflik di tubuh umat Islam. Jubair ditikam saat sedang sholat oleh seorang muslim penduduk Khalifah Ali bin Abu Thalib. Kala itu, saat terjadi perselisihan antara sahabat, 2 orang ahli surga dan termasuk orang yang dijamin masuk surga, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, berada di pihak yang berseberangan dengan Ali bin Abu Thalib. Kedua orang sahabat Nabi ini bertolak dari Mekah menuju Basrah di Irak untuk menuntut ditegakkannya hukum atas para pembunuh Utsman. Peristiwa itu terjadi pada tahun 36 Hijriah. Puncaknya terjadi Perang Jamal. Berlinang air mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat ibunda Aisyah berada di tengah medan perang. Lalu ia berteriak kepada Talhah, "Wahai Talhah, apakah engkau datang untuk memerangi penggantinya Rasulullah, sementara istrimu aman berada di rumah?" Lalu Talhah pun terperanjat dengan ucapan tersebut. Ia berlari dari medan fitnah. Namun sebuah anak panah lepas dari busurnya dan tepat menyasar urat kakinya. Karena pendarahan dari lukanya tersebut, setelah beberapa waktu Talhah radhiyallahu anhu pun wafat. Ali juga mengingatkan Zubair, "Wahai Jubair, aku memanggilmu atas nama Allah. Tidakkah engkau ingat suatu hari di mana engkau lalui bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saat itu kita berada di suatu tempat. Rasulullah bertanya kepadamu, 'Wahai Jubair, apakah engkau mencintai Ali?' Dan engkau pun menjawab, 'Bagaimana bisa aku tidak mencintai anak dari pamanku, baik dari pihak ayah ataupun ibu, dan dia seagama denganku.' Beliau melanjutkan sabdanya, 'Demi Allah, wahai Jubair, sungguh engkau akan memeranginya, dan saat itu engkau berada di pihak yang keliru.' Zubair mengatakan, 'Aku ingat sekarang, dan aku hilaf.' Dari pesan beliau itu, 'Demi Allah, aku tidak akan memerangimu.' Setelah pergi dari perang fitnah itu, akhirnya saat sedang sholat, Zubair wafat dibunuh Amru bin Jurmus. Si pembunuh itu pergi kepada Khalifah Ali dengan maksud melaporkan tindakannya terhadap Jubair dengan dugaan bahwa kabar itu akan membuat beliau bersenang hati, apalagi sambil menanggalkan pedang-pedang Zubair yang telah dirampasnya setelah melakukan kejahatan tersebut. Tetapi Ali berteriak, demi mengetahui bahwa di muka pintu ada pembunuh Zubair yang minta izin masuk dan memerintahkan orang untuk mengusirnya. Sampaikan berita kepada pembunuh putra ibu Safiyah itu bahwa untuknya telah disediakan api neraka, ujar Khalifah Ali. Dan ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Sayyidina Ali oleh beberapa sahabatnya, ia mencium dan lama sekali ia menangis, kemudian berkata, "Demi Allah, pedang ini sudah banyak berjasa, digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mara bahaya." Ali lalu berkata, "Selamat dan bahagia bagi Zubair dalam kematian sesudah mencapai kejayaan hidupnya. Selamat." Kemudian selamat kita ucapkan kepada pembela Rasulullah.
Zubair termasuk dalam golongan rombongan pertama yang masuk Islam, karena ia adalah dari golongan 7 orang yang mula-mula menyatakan keislamannya. Kala itu usianya masih belasan tahun. Ada yang bilang 12 tahun, tapi ada pula yang menyebut 15 tahun saat beliau masuk Islam. Dan begitulah ia telah diberi petunjuk, nur dan kebaikan selagi masih remaja. Diriwayatkan dari Al-Laits dari Abu Al-Aswad dari Urwah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk berdakwah di sekitar Mekah, ada seorang anak muda menenteng pedang di tangannya. Masyarakat Mekah pun terheran-heran seraya mengatakan, ada anak remaja yang memegang pedang. Untuk meredakan kegaduhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bergegas menemui anak itu seraya berkata, "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Zubair?" Zubair berkata, "Aku datang untuk memukul dengan pedangku ini siapapun yang menyakitimu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab Zubair. Kisah lainnya menyebut pada saat kaum muslimin di Mekah masih sedikit, mereka selalu bersembunyi-sembunyi di rumah Arqam. Pada suatu hari, tiba-tiba tersebar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Seketika itu, Zubair menghunus pedang dan mengacungkannya. Ia mondar-mandir di jalan-jalan kota Mekah laksana tiupan angin kencang. Ia mula-mula pergi meneliti berita tersebut dengan bertekad andainya berita itu benar, maka niscaya pedangnya akan menebas semua pundak orang-orang Quraisy, sehingga ia mengalahkan mereka atau mereka menewaskannya. Di suatu tempat ketinggian kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Zubair dan bertanya apa yang ia lakukan. Zubair menyampaikan berita tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan baginya serta keampuhan bagi pedangnya. Zubair bin Awam memang terkenal sebagai sosok yang pemberani dan dijuluki dengan orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zubair merupakan keponakan dari ibunda Khadijah karena ayahnya adalah saudara laki-laki Ummul Mukminin, adapun ibunya adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib. Hawari Rasulullah ini dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Zubair adalah seorang bangsawan terpandang dalam kaumnya. Namun, ia tak lepas dari siksaan kaum kafir Quraisy yang memimpin penyiksaan itu adalah pamannya sendiri. Keislamannya menimbulkan kemarahan orang-orang kafir Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya. Beliau pernah juga disekap di suatu kurungan, kemudian dipenuhi dengan embusan asap api agar sesak nafasnya. Lalu mereka memaksa Zubair untuk keluar dari Islam. "Tolaklah olehmu Tuhan Muhammad itu, nanti kulepaskan kamu dari siksa ini." "Tidak, demi Allah, aku tak akan kembali kepada kekafiran untuk selama-lamanya," jawab Zubair dengan pedas dan mengejutkan. Zubair turut serta dalam 2 kali hijrah ke Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ab radhiyallahu anhuma. Tak pernah ia ketinggalan dalam berperang atau bertempur. Banyaknya tusukan dan luka-luka yang terdapat pada tubuhnya dan masih berbekas sesudah lukanya itu sembuh, membuktikan pula kepahlawanan Zubair dan keperkasaannya. Dari Aurah dan Ibnu Al-Musayyib, keduanya berkata, laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair. Peristiwa tersebut terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu. Lalu ia menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang mengganggu Nabi. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari perang Ahzab, siapa yang akan memerangi Bani Quraidah? Zubair menjawab, saya ya Rasulullah.
Beliau kembali bertanya, siapa yang akan memerangi Bani Quraidah? Zubair kembali merespon, saya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki khawari atau teman-teman setia, dan khawariku adalah Zubair. Malaikat Jibril tampil dengan fisik Zubair bin Awam di perang Badar. Dari aurah bin Zubair, Zubair mengenakan mantel kuning di hari itu. Lalu Jibril turun dengan menyerupai Zubair di perang Badar. Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan. Lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, perangilah mereka wahai Zubair. Lalu orang itu menjawab, aku bukan Zubair. Akhirnya Rasulullah SAW mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Seorang sahabatnya yang telah menyaksikan bekas-bekas luka yang terdapat hampir pada segenap bagian tubuh Zubair bercerita, aku pernah menemani Zubair ibnul Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya, maka aku saksikan banyak sekali bekas luka goresan pedang. Sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam, menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Seraya berkata, demi Allah, telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun. Mendengar itu, Zubair menjawab, demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah SAW pada peperangan di jalan Allah. Ketika perang Uhud usai dan pasukan Quraisy berbalik kembali ke Mekah, ia diutus Rasul bersama Abu Bakar untuk mengikuti gerakan tentara Quraisy dan menghalau mereka, hingga mereka menganggap kaum muslimin masih punya kekuatan dan tidak terpikir lagi untuk kembali ke Madinah guna memulai peperangan yang baru. Abu Bakar dan Zubair memimpin 70 orang muslimin, sekalipun mereka sebenarnya sedang mengikuti suatu pasukan yang menang. Namun kecerdikan dan muslihat perang yang dipergunakan oleh As-Siddiq dan Zubair membuat orang-orang Quraisy menyangka kaum muslimin masih sangat kuat. Mereka berpikir bahwa pasukan perintis yang dipimpin oleh Zubair dan As-Siddiq dan tampak kuat, tak lain sebagai pendahuluan dari bala tentara Rasul yang menyusul di belakang. Oleh karena itu, mereka bergegas mempercepat perjalanannya dan mengambil langkah 1000 pulang ke Mekah. Di samping Yarmuk, Zubair merupakan seorang prajurit yang memimpin langsung suatu pasukan. Sewaktu ia melihat sebagian besar anak buah yang dipimpinnya merasa gentar menghadapi bala tentara Romawi yang menggunung maju, ia meneriakkan Allahu Akbar. Ia maju membelah pasukan musuh yang mendekat itu seorang diri dengan mengayunkan pedangnya, kemudian kembali ke tengah-tengah barisan musuh yang dahsyat itu dengan pedang di tangan kanannya, menari-nari dan berputar bagaikan kincir, tak pernah melemah apalagi berhenti. Zubair sangat gandrung menemui syahid, amat merindukan mati di jalan Allah. Ia pernah berkata, Talha bin Ubaidillah memberi nama anak-anaknya dengan nama nabi-nabi, padahal sudah sama diketahui bahwa tak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Maka aku menamai anak-anakku dengan nama para syuhada, semoga mereka berjuang mengikuti syuhada. Dalam riwayat hidupnya telah dikemukakan bahwa ia tak pernah memerintah satu daerah pun, tidak pula mengumpul pajak atau bea cukai. Pendeknya, tak ada jabatannya yang lain kecuali berperang pada jalan Allah. Kelebihannya sebagai prajurit perang tergambar pada pengandaiannya pada dirinya sendiri secara sempurna dan kepercayaan yang teguh. Sekalipun sampai 100.000 orang menyertainya di medan tempur, namun akan kau lihat bahwa ia berperang seakan-akan sendirian di arena pertempuran, seolah-olah tanggung jawab perang dan kemenangan terpikul di atas pundaknya sendiri. Keistimewaan sebagai pejuang terlukis pada keteguhan hatinya dan kekuatan urat syarafnya. Ia menyaksikan pamannya Hamzah saat gugur di perang Uhud.
orang-orang musyrik telah menyayat-nyayat tubuhnya yang terbunuh itu dengan kejam. Maka ia berdiri di mukanya dengan sikap satria, menahan gejolak hati dengan memegang teguh hulu pedangnya. Tak ada pikirannya yang lain daripada mengadakan pembalasan yang setimpal. Tapi wahyu segera datang melarang Rasul dan muslimin hanya mengingat soal itu saja. Dan sewaktu pengepungan atas Bani Quraidah sudah berjalan lama tanpa membawa hasil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimnya bersama Ali bin Abi Thalib. Ia berdiri di muka benteng musuh yang kuat serta mengulang-ulang ucapannya, "Demi Allah, biar kami rasakan sendiri apa yang dirasakan Hamzah, atau kalau tidak akan kami tundukkan benteng mereka." Kemudian ia terjun ke dalam benteng hanya berdua saja dengan Ali, dan dengan kekuatan urat syaraf yang mempesona, mereka berdua berhasil menyebarkan rasa takut pada musuh yang bertahan dalam benteng. Ia lalu membukakan pintu-pintu benteng tersebut bagi kawan-kawan mereka di luar. Di perang Hunain, Zubair melihat pemimpin suku Hawazin yang juga menjadi panglima pasukan musyrik dalam perang tersebut, nama-nama Malik bin Auf, terlihat olehnya sesudah pasukan Hawazin bersama panglimanya lari tunggang langgang dari medan perang Hunain. Ia sedang berada di tengah-tengah gerombolan besar sahabat-sahabatnya bersama sisa pasukan yang kalah. Maka secara tiba-tiba diserbunya rombongan itu seorang diri dan dikucar-kacirkannya kesatuan mereka. Kemudian dihalaunya mereka dari tempat persembunyian yang mereka gunakan sebagai pangkalan untuk menyergap pemimpin-pemimpin Islam yang baru kembali dari arena peperangan. Pengabdiannya yang luar biasa, keberaniannya yang perkasa, kepemurahannya yang tidak terkira, dengan pengorbanan diri dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdiri teguh menepati janjinya kepada Nabi dan mengikuti petunjuknya, menjadi pembelanya, sementara perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Ditempuhnya jalan yang telah digunakannya, tak hendak menyimpang daripadanya, bertindak sebagai pembela kebenaran karena kebenaran itu jalan sebaik-baiknya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 tahun atau 67 tahun. Setelah jasad Zubair dimakamkan, Khalifah Ali bin Abu Thalib mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair. "Sungguh, aku berharap bahwa aku, Talha, Zubair, dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Ali menatap kubur Zubair sambil mengatakan, "Sungguh, kedua telingaku ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talha dan Zubair berjalan di surga." Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan tentang Zubair bin Awam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu